Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di sharing subuh Ramadan bersama anak Indonesia pagi ini. Mudah-mudahan teman semuanya masih semangat di penghujung Ramadan ini dan masih tetap jaga kesehatan ya teman-teman semuanya, karena ini udah pancarobah ya. Jadi cuaca di Niva di Bandung ini lagi nggak nentu, kadang panas banget, tiba-tiba hujan dingin gitu. Itu bikin kesehatan kita tiba-tiba bisa ngedrop. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melewati Ramadan kali ini dengan sehat, dan mudah-mudahan ada perubahan ya di dalam diri kita semua. Jadi Nifa harap gitu ya, dengan adanya sharing subuh ini kita jadi terinspirasi, termotivasi untuk mengevaluasi diri menjadi diri yang lebih baik gitu. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, pagi ini kita bersama Bunda Una. Bunda Una akan sharing tentang surat Al-Qasas ayat 24. Nah, sebelum mulai sharing, mungkin Bunda Una mau sedikit perkenalan, Bun? Boleh, Masya Allah, terima kasih Mbak Nifa. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azma'in amma ba'du. Nanti saya boleh screen sharing kah, Bunda Nifa? Bisa. Jadi nanti muka saya nggak ini ya, kita biar fokus sama screen sharing. Nah, screen sharing sama refleksi dari ayat surat Al-Qasas. Jadi perkenalan dulu ya. Iya, Bun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rusna Meswari, SKMMSC. Saya lahir besar di Jakarta, mengenyam pendidikan terakhir saya di Malaysia. Kurang lebih saya tinggal di sana 7 tahun karena ikut penelitian juga. Kemudian pulang ke Indonesia pas memasuki COVID. Jadi saya LDM sama suami saya, kemudian pas setelah itu ikut suami di Jember. Jadi sekarang saya tinggal di Jember. Aktivitas saya adalah menjadi ibu rumah tangga dan juga ikut kajian online dari Ustadz Noman Alikan. Saya bukan aktif sih sebenarnya, followers Ustadz Noman Alikan terutama di Bainah TV. Kemudian saya juga membangun Namina Una Institute dan juga menggerakkan untuk proses bagaimana Quran journaling. Jadi hari-hari saya aktivitas seperti itu. Jadi nanti mungkin momen kesempatan di surat Al-Qasas ini, kenapa saya ngambil Al-Qasas, kemudian saya menjelaskannya adalah dalam bentuk mungkin journaling ya, karena dengan proses seperti itu mengikat ilmu kita dan juga bisa diceritakan dalam bentuk storytelling sama teman-teman, karena di sini saya akan berbagi lebih fokus bagaimana tafsir dan refleksinya di dalam kehidupan kita. Seperti itu Mbak Nisfa. Baik, Bun. Terima kasih perkenalannya, Bun. Mangga, Bun, bisa dimulai sharing subuhnya, waktu dan tempat kami persilakan, Bun. Oke, Masya Allah, terima kasih Mbak Nifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini campur ya, ada laki-laki dan ada perempuan ya, Masya Allah. Iya, betul, Bun. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Mbak Nifa dan juga dari Nak juga ya, Insya Allah, dan para semua yang hadir di sini, para muslim dan muslimah, saya mohon izin untuk kita belajar bersama dan juga merefleksikan dari surat Al-Qasas ayat 24. Sebenarnya ini bukan hanya ayat 24 ya, tapi ini lebih holistik karena di sini menceritakan kisah Nabi Musa. Kenapa memilih kisah Nabi Musa, ayat ini menerangkan apa, dan bagaimana refleksinya, kemudian juga tafsir-tafsir yang digunakan. Di sini saya menggunakan yaitu metode tafsir dan juga kajian ilmu yang saya dapatkan dari kajian Ustadz Noman Alikan, kemudian juga kajian dari Ustadz Firanda, dan juga dua itu saya fokus, tidak banyak-banyak ya kalau untuk kajian ilmunya. Kemudian tafsirnya adalah saya ambil di beberapa tafsir yang akan saya sampaikan nanti pada saat proses
eh, diambil dari refleksi ayat ini. Jadi di sini saya minta izin dulu kepada semua yang hadir untuk kita belajar sama-sama ya, insya Allah seperti itu. Maka sebelum memulai kali ini, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersabar karena mungkin insya Allah kurang lebih 1 jam ya, 30 menit bersama saya, kemudian bisa sesi tanya jawab. Mungkin kurang lebih 30, paling telat mungkin 40 menit saya akan coba. Karena panjang banget baik tafsir maupun refleksinya. Sehingga saya ambil satu ayat saja yaitu 20 Al-Qasas ayat 24. Teman-teman para muslimah dan muslim boleh membuka Al-Qur'annya. Kenapa itu menjadi ayat pilihan saya? Karena ini adalah salah satu connecting Nabi Musa ya, melalui doa kepada Allah dengan begitu banyaknya ujian dan cobaan yang ditimpa oleh Nabi Musa. Kemudian yuk, mari sebelum memulai sesi kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita ini berkah dan dirahmati oleh Allah dan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dan ilmu yang diambil dari sesi ini. Maka sesi ini saya sebut dengan mendulang hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana saya titikkan pada connecting to Allah melalui doa. Teman-teman kalau mau membuka kisahnya lebih detail, boleh buka kajian ilmu atau bukunya Ustadz Maman Ali Khan yang Revive Your Heart. Saya ambil dari bahasa Inggrisnya, buku aslinya. Kalau nggak salah buku bahasa Indonesia juga ada, teman-teman boleh cek seperti itu. Yuk kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Masya Allah, segala puji ya bagi Allah. Pagi ini kita kumpul di suatu online di mana tujuannya sangat mulia, yaitu kita akan semoga Allah maksudnya memberkahi kita dalam mempelajari sebagian ya tafsir dari surat Al-Qasas, yang mana surat ini adalah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian oleh karena itu kenapa saya mengambil metode tafsir Al-Quran, karena memiliki keutamaan yang sangat mulia yang menjadi sarana kita dalam memahami Al-Quran dengan baik dan juga mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan dan sarana untuk bisa mengamalkannya dengan baik, yaitu saya mengambil metode tafsirannya juga nih gitu. Metode tafsiran. Jadi ketika misalnya di sini saya bukan seorang mufasir, tapi bagaimana ketika kita membaca penjelasan ayat, kemudian kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Jadi pemahamannya kan banyak ya, orang yang menganggap baca Al-Quran aja cuma sekedar baca tilawah, baca artinya. Kalau kita lihat dari baca tilawah dan artinya saja, itu kalau dilihat dari level bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, itu baru di level tahap 2. Kalau kita mau naik lagi di level tahap 3, berarti kita membuka tafsirnya. Nah, bagaimana supaya Al-Quran itu mengena di kita? Saya akan menggunakan di momen kali ini, yaitu membuka dimulai dari surat Al-Qasas ayat 24 ya, teman-teman. Kalau proses dalam saya untuk mengaji, saya baca dulu artinya. Kenapa saya baca arti terjemahannya? Untuk membangun kesadaran, oh makna artinya tuh ini gitu. Itu untuk pemula. Syukur-syukur kalau teman-teman, alhamdulillah kalau sudah belajar Quran Arabik, wah masya Allah. Jadi bisa tahu arti kata per kata ya, luar biasa. Kalau misalnya untuk yang sangat pemula dan untuk membangkitkan hati kita, mendenyutkan hati kita, dan kita memahami ayat yang akan kita tadaburi ya, yang akan kita pelajari. Ini sebelum ke tafsir, baca dulu.
baca dulu artinya. Maka pada saat ini saya akan baca dulu artinya dari surat Al-Qasas ayat 24. Ya, para akhi dan ukhi fillah, kalau misalnya ada Al-Quran di hadapannya, silahkan dibuka surat Al-Qasas ayat 24. Saya akan membacanya ya. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Perlahan-lahan kalau misalnya kita buka artinya, ada apakah dengan Nabi Musa memberi minuman ternak, kemudian setelah itu ada apa connecting dengan doa ini gitu. Ini akan memantik kita ya untuk mengetahui ayat sebelum dan sesudahnya. Maka setelah kalau teman-teman mau melakukan connecting dengan Al-Qur'an misalnya dalam satu surah, baca dulu artinya, baru kemudian setelah itu baru kita mengaji. Nah, di ayat ini ya dinyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fasaqalahum summa tawala ila zilli faqala rabbi inni lima anjalta illa ya min khairi fakir. Jadi di sini ada doa Robbi ini lima anjalta illaya min khairi fakir. Jadi kalau ini doanya, kemudian ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Ada apa sih dengan ayat ini? Kalau misalnya kita pengen tahu kenapa ya dengan ayat ini, yuk kita buka dengan misalnya metode tafsir, kita buka tafsirnya di balik dari ayat ini. Nah, inilah metode pembukaan tafsir yang ingin saya ajak kepada para ukhi dan akhifilah di sini semuanya. Dan ini adalah sebagai sebuah reminder. Insya Allah ya, saya mau share dari kita membuka tafsirnya, kemudian juga ingin memberikan beberapa reflection dari ayat surat Al-Qasas atau di sini surat ke-28 ya. Jadi kenapa dilakukan itu? Karena kita terhadap Al-Quran supaya interaksinya naik lagi levelnya. Nggak hanya baca artinya maupun baca ayat dari Al-Quran tersebut. Nah, di antara metode Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya adalah dengan metode menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Nah, metode seperti ini tuh banyak banget para akhi dan ukifillah ya di Al-Quran. Banyak sekali di Al-Quran digunakan dalam Al-Quran. Karena 2/3 isi Al-Quran atau 60% adalah mengenai kisah-kisah. Maka ketika kita membuka Al-Quran, seringkali kita dapati Allah menyampaikan kisah umat terdahulu dan kisah para nabi tentang apa yang terjadi di antara mereka dan kaumnya. Kita lihat tentang kesabaran para nabi, ujian yang mereka hadapi, dan Allah menyampaikan kisah-kisah tersebut punya maksud nih sama Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Karena Allah berfirman di surat Hud ayat 120, kenapa saya ambil kisah Al-Qasas ini ya? Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepada Muhammad. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Karena tatkala ketika Nabi ditimpa cercaan, hinaan, kesedihan, kesulitan yang dihadapi, maka Allah turunkan kisah para nabi bahwa mereka juga dulu mengalami hal kesulitan yang sama. Nah, di surat Al-Qasas ini begitu luar biasanya cobaan Nabi Musa, sampai apa yang dilakukan Nabi Musa ketika ujiannya begitu luar biasa, yaitu Nabi Musa doanya itu sebelum dia berdoa kepada Allah di tafsir itu, ternyata Nabi Musa bersyukur terlebih dahulu. Nanti saya akan ceritakan baik dari tafsirnya maupun dari insight yang didapat, refleksi yang didapat dari Ustadz Noman Alikan maupun dari
penjelasan tafsir yang saya dapatkan dari beberapa kajian Ustadz Firanda. Nah, jadi Allah menurunkan kisah kisah ya di Al-Qur'an tersebut adalah karena ternyata dulu mengalami kesulitan. Nah, luar biasanya Nabi Musa ketika dalam mengalami kesulitan, itu tuh cuman minta di sini kebaikannya itu adalah makanan. Yang dilakukan Nabi Musa adalah Nabi Musa bersyukur, malah mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan. Mungkin refleksinya kalau kita ditimpa ujian, kita akan mengeluh ya. Tapi Nabi Musa tidak melakukan sebuah keluhan. Yang ada adalah Nabi Musa di sini mengingat nikmat yang telah Allah berikan, kemudian baru beliau berdoa. Sungguh indahnya adab Nabi Musa, Masya Allah, ketika ditimpa ujian yang luar biasa bertubi-tubi, beliau mengingat kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepadanya, beliau bersyukur, baru kemudian mintanya aja tuh sebenarnya kalau kita mungkin mintanya tuh saat itu adalah ya Allah saya lapar. Pertanyaannya kan di sini kenapa kok doanya dia meminta sesuatu kebaikan makanan seperti itu. Kemudian ada apa dengan ternak itu? Bahwa dari ayat ini adalah titik poin untuk menjawab di ayat setelahnya. Kemudian setelah itu, kenapa dengan minuman ternak ini dibahas di ayat sebelumnya? Itu adalah rangkaian kisah. Bunda Una, punten. Ini nggak jadi share screen. Belum nampak ya? Belum. Sebentar. Oke, ini dia. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sudah nampak? Bentar lagi masih loading. Belum muncul, Bun. Oke. Ya. Nah, tapi ayatnya belum ya. Mungkin udah nyampe ke bawah ya. Ini udah ya? Udah. Oke. Oke, udah ya? Udah, Bun. Oke. Nah, ini. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu. Oke, sekejap ya. Ternyata belum muncul. Ini udah ya? Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Ternyata bisa gini, nggak apa-apa ya. Udah. Ini sudah ya, Mbak? Udah. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi pada saat kita mau memfokuskan, boleh teman-teman lihat arti perkatanya maupun dari ayat sama artinya. Di sini saya akan membagikan reflection-nya dulu. Nah, jadi dari kisah ini, kenapa tidak hanya memberikan pelajaran bagi para nabi, tetapi juga bagi umat umat Nabi Muhammad ya, karena terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah terdahulu. Jadi dari kisah terdahulu itu kita connectingkan dan kita korelasikan. Nah, jadi sesungguhnya ketika di Al-Qur'an begitu banyak kisah-kisah dan terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, jadi di surat Yusuf ayat 111 itu jadi ini membuktikan bahwa Al-Qur'an ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi dipergunakan yaitu untuk kita yang memiliki akal sehat untuk mempelajarinya. Sehingga kita bersabar di dalamnya karena memiliki keteguhan hati dan juga Rasul-Rasul telah bersabar sebelum melakukan itu. Maka di surat Al-A'raf ayat 176, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi di kisah ini itu adalah di sini untuk berpikir ketika kita ditimpa ujian yang sangat luar biasa gitu kan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Kalau di kajian Ustadz Noman Alikan di ayat ini disebutkan adalah refleksinya adalah apa? Sebuah doa ketika kita lagi jatuh-jatuhnya atau lagi patah hati ya, bukan patah hati lagi jatuh cinta aja, tapi desperate-nya kita ya, desperate time-nya kita. Maka connectingkan sama Allah melalui doa.
Maka sebelum kita doa, puji Allah dulu, penuhi dulu dengan rasa syukur. Banyak sekali kan tentunya kajian atau para ulama juga mengatakan sebelum kita berdoa, maka kita memuji Allah dulu. Kita bersyukur dulu atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti itu. Karena apa? Ternyata saya kembali lagi ya dari kisah dari surat Al-Qasas ini tuh Masya Allah semuanya itu tentang Nabi Musa. Banyak sekali kisah Nabi Musa. Jadi dari kisah-kisah ini apa namanya Al-Qur'an ini kita dapat merenungkan gitu. Merenungkan hikmah dari apa namanya kisah-kisah tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui kisah-kisah tersebut? Pastinya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, ya kan di ayat 24 ini ada kisah apa nih? Sampai Nabi Musa apa namanya memberikan minum ternak dan sampai Nabi Musa itu berdoa. Teman-teman, maka buka tafsirnya. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa semakin orang itu iman, dia akan bertambah tinggi, dia akan mencari apa namanya penjelasan dari setiap ayat yang ada atau tafsirnya dari apa namanya ayat yang ada di Al-Qur'an. Apalagi ayat yang ada di Al-Qur'an ini adalah merenungkan tentang hikmah kisah-kisah yang akan kita buka. Jadi ketika kita semakin melihat lagi ke dalam, membuka tafsirnya, ditambah lagi kita mengikuti kajian ilmu yang berkaitan dengan ayat tersebut, maka akan semakin banyak faidah yang akan kita dapatkan. Karena Allah mengaitkan antara penceritaan kisah dengan tafakur. Maka dari itu kisah Nabi Musa yang akan disampaikan ini adalah bukan hanya kisah pengantar tidur, that is the real story, bukan hanya story, kita juga dapat mengambil faidah dan hikmah di balik kisah yang sangat mulia tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, sesuatu yang istimewa dari kisah Nabi Musa adalah Nabi Musa di dalam Al-Quran, kisahnya itu merupakan kisah yang terpanjang dari kisah-kisah Nabi yang lain. Karena di dalam Al-Quran itu kan terdapat kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan Nabi Muhammad, ya kan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian juga ada kisah Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim. Akan tetapi dari kisah tersebut tidak ada yang lebih panjang. Jadi memang yang paling panjang itu adalah kisah Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa, saya akan bacakan dulu beberapa ya. Bahkan Nabi Musa itu apa namanya paling panjang dan diceritakan juga di ayat yang lain. Jadi surat Al-Qasas ini kebanyakan kan menceritakan kisah Nabi Musa. Dan kisah tersebut banyak diulang-ulang oleh Allah dalam suratnya yang lain gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala tentang yang terjadi, tentang kisah yang terjadi antara Nabi Musa dan kaumnya dari kalangan Yahudi, ya, yaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah salah satunya adalah dari yang Nabi Musa itu tadi. Jadi pada saat kisah yang Allah sebutkan terdapat tambahan faidah, meskipun kisah tersebut diulang di surat lain, maka tatkala seseorang mengumpulkan teman-teman, misalnya ini Al-Qasas banyak surat Nabi Musa ya. Kemudian teman-teman baca Quran, buka tafsirnya ternyata masih ada pengulangan kisah Nabi Musa dan diletakkan di kisah-kisah yang lain. Nanti dijelaskan secara detailnya misalnya di surat yang lain. Nah, itu adalah rangkaian. Jadi sebenarnya adalah rangkaian yang indah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kenapa di surat Al-Qasas diceritakan bahkan di Al-Qur'an ya faidahnya teman-teman diceritakan secara detail kisah Nabi Musa alaihissalam ya terutama di surat Al-Qasas kepada Nabi Muhammad SAW karena salah satu umat yang didakwahi oleh Nabi Muhammad adalah umat Yahudi. Sebagaimana dalam sejarah bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, di situ ada 3 suku, yaitu suku Qainuqa, suku Nadir, dan suku Quraizah.
Nah, inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW karena bisa menceritakan kisah Nabi Musa secara detil meski tanpa belajar dari ahli kitab, dan inilah yang menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah benar seorang nabi. Kemudian apa namanya, cerita tentang Nabi Musa inilah ya apa namanya, menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan secara detail kepada kaum Yahudi. Oleh sebab itu, di kesempatan pada tafsir yang begitu banyak dari ayat ini, saya ingin menyampaikan bahwa di ayat, balik lagi ya, di ayat ke-24 ini adalah, kalau dilihat dari ceritanya adalah, teman-teman bisa buka lagi dari ayat 1 sampai ketemu di ayat 23. Ini yang sebelum sampai kenapa memilih kenapa memilih surat. Ini kok belum hadir ya, sebentar saya coba ini ya. Sudah ya Allah. Oke, nampak ya di saya kayaknya tadi nggak ya, screen sharingnya nampak, bisa dibantu. Kelihatan Teh. Alhamdulillah. Nah, jadi salah satu kejadian yang dilakukan kenapa Nabi Musa itu ada di membantu memberi minum hewan ternak. Jadi sedikit cerita ya. Ini dari saya rangkum dari tafsir maupun dari refleksi dari ayat 1 sampai 23 yang sebelum itu tadi. Jadi satu kejadian di mana ketika Nabi Musa melarikan diri dari Egypt ya, Mesir. Dulu bilangnya Egypt, sekarang kita bilangnya Mesir. Masuk ke dalam Madian. Madian itu adalah negerinya Nabi Su'aib. Nah, jadi pada saat itu Nabi Musa kenapa sih melarikan diri, itu ada di surat sama Al-Qasas juga di ayat 17. Kurang lebih 17 itu 17 doa, mohon maaf, tapi yaitu dia keluar dari mulai 20 sampai dengan 22 ayat 22. Saya bacakan ya. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Masya Allah, beliau masih saja berdoa. Kenapa dia melarikan diri ke Madian? Karena Nabi Musa itu membunuh membunuh salah satu orang pribumi pada masa Firaun. Kenapa sampai membunuh? Ya kan? Karena sebenarnya membunuh itu bukan sesuatu dibunuh yang tidak sengaja gitu. Jadi di sini kisahnya adalah beliau meninju ya, punch. Dia meninju salah satu orang yang sampai akhirnya orang itu mati. Padahal ibaratnya saking kuatnya Nabi Musa gitu, Masya Allah, sampai ditinju pun sampai orang itu mati gitu. Padahal Nabi Musa itu memukul itu memberi peringatan, dan itu di ayat dan penjelasan tafsirnya itu adalah perbuatan setan. Maka dia memohon ampun sama Allah, dan Allah memaafkan beliau karena Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun ya, sama bala tentara Hamam tersebut, maka beliau melarikan diri ke Madian. Nah, dalam keadaan sama Allah dipimpin tuh untuk dia ke Madian ya, maksudnya memohon petunjuk sama Allah, akhirnya dia melarikan diri tuh ke Madian. Di Madian tersebut melalui gurun pasir ya, tapi meskipun gurun pasir, di sana tuh ada banyak air, kemudian sungai, danau seperti itu. Dan Nabi Musa berhenti di sana. Nah, di surat 23 ketika dia sudah sampai di sumber air negeri Madian, ya, ini ceritanya sebenarnya panjang sekali sebelumnya. Di sini saya persingkat karena waktunya sepertinya sedikit lagi. Ketika dia sampai di sumber air Madian, saya bacakan ayat terjemahannya ya. Dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Jadi
Nabi Musa melarikan diri karena dikejar oleh segerombolan rombongan tentaranya Fir'aun, karena dia ibaratnya tuh kayak ini loh teman-teman, para muslimah apa Afyukifillah, pelarian gitu. Jadi kayak buronan, Masya Allah, saya susah sekali untuk menyampaikan Nabi Musa buronan gitu. Jadi karena jadi buronan kan dicari-cari terus karena beliau membunuh gitu kan. Nah, yang jadi masalah itu yang dibunuh itu adalah orang pribumi. Orang pribumi itu adalah orangnya golongan atau kaumnya bukan Bani Israel. Bani Israel itu yang bukan kalau di kita itu dibilangnya itu bukan pribumi, pendatang. Insya Allah susahnya ingatnya, pendatang. Jadi sedangkan yang pribumi itu adalah yang kaumnya atau golongannya yang Firaun, sehingga dikejar gitu. Akhirnya dia setelah kemadian sekumpulan orang, dia duduk lah ya sampai di sumber air negeri Madian. Dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu ada 2 perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Jadi kayak ternaknya itu kayak dijagain, dihalangin, dan karena di situ banyak sekali laki-laki, dan dia Musa melihat loh, kok di antara rombongan laki-laki ini ada 2 wanita gitu kan. Ada 2 wanita seperti itu. Terus Nabi Musa berkata dalam keadaan letih, capek ya kan, melarikan diri, belum makan, dia tuh melihat kerumunan seperti itu. Bisa bayangin bagaimana kondisi Nabi Musa desperate-nya di kala itu. Tapi ketika dia melihat 2 wanita ini ya sedang menghalang untuk ternaknya, dia bertanya, "Apa maksudmu dengan berbuat begitu?" Maka kedua perempuan itu pun menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya." Ibaratnya gini loh, emangnya nggak ada orang lain, kalau kita bahasa sederhananya gitu kan, maksudnya kenapa harus perempuan gitu, di antara yang lain itu cuma kalian berdua gitu yang perempuan. Nah, di sini karena disebutkan, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Ayahnya ini, ayah 2 putri ini adalah anak putri dari Nabi Syuaib. Nah, kemudian Nabi Musa pada saat itu adalah jadi ibaratnya minuman itu sudah ditutup, jadi hanya bisa diangkat sumber batu itu oleh 10 orang. Nabi Musa hanya bisa mengangkat dengan kedua tangan Nabi Musa. Diangkat. Padahal dalam kondisi lapar, haus, kecapean, kemudian setelah itu dalam kejaran buronan. Kemudian Nabi Musa membantu memberikan air minum untuk ternaknya. Kalau kita perhatikan, kok mau ya Nabi Musa memberikan minum kepada ternaknya tanpa harus bilang, tanpa ada ucapan, maksudnya tuh bukan nggak ada ucapan terima kasih ya. Kalau kita kan mungkin menyampaikan terima kasih, tapi di ayat ini tidak disampaikan terima kasih ya. Nabi Musa nggak mengharapkan kata terima kasih. Nabi Musa hanya, ya udah, saya bantu aja, udah ikhlas gitu. Langsung diberikan saja gitu. Tanpa harus meminta itu dikembali, minta feedback lagi. Minta feedback lagi, tidak ada seperti itu. Jadi di sini adalah refleksi adalah Nabi Musa hanya memberi dalam kondisi yang begitu desperate-nya, tapi tidak menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang sangat sakit ataupun terjatuh ataupun dan lain sebagainya. Masih memikirkan dan masih melihat dengan tulusnya hanya untuk memberikan minum kedua ternak. Dan setelah itu di situ di ayat setelahnya ya teman-teman, di dalam tafsirnya itu kan di situ disebutkan ya, di dalam ayat disebutkan setelah maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Setelah dia memberikan, ya udah dikasih aja air minumnya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa.
kembali ke tempat yang teduh. Di sini adalah menunjukkan di sini dari tafsir Al-Mukassar ya dari Markas Riyadh, yaitu dari Imam Masjidil Haram. Tafsirnya, saking panasnya itu adalah kondisi itu menunjukkan kondisi yang sangat panas gitu ibaratnya. Jadi dia mencari tempat untuk berteduh. Dan ketika kembali ke tempat berteduh, Nabi Musa langsung menuamkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, ya kan? Dan berdoanya adalah dia langsung mengadakan conversation sama Allah tuh ibaratnya kalau kita tuh nggak ada yang mengeluh sama Nabi Musa, cuma Nabi Musa di tempat teduh tersebut mengingat kembali begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal Nabi Musa dalam kondisi yang aduh aku tawanan, ibaratnya kalau kita gitu kan udah aku jadi buronan, tawanan gitu kan. Lapar, saya haus, perlu makanan saking laparnya. Kemudian Nabi Musa berdoa lah dari sini. Doanya itu bukan mau minta rumah, mau minta yang lain-lainnya, atau mau segala sesuatu yang bermegah-megahan, tidak. Tapi di tafsir di sini menyatakan, di sini disebutkan adalah memerlukan sesuatu kebaikan. Kebaikannya itu apa? Meminta makanan. Yaitu hanya untuk meminta makanan untuk memulihkan kondisi Nabi Musa. Nah, disinilah yang so powerful that Allah Azza wa Jalla ya membuat di part di Al-Qur'an ini bahwa ternyata doa Nabi Musa itu adalah private banget gitu loh. Conversation-nya tuh private banget sama Allah. Karena apa? Di doa ini itu yaumul al-qiyamah, yaitu di dalam doa itu tuh sangat celebrating atau merayakan untuk ya udah aku membantu dua wanita itu memberi minum udah karena lillahi ta'ala tanpa harus feedback lagi ke kita gitu. Dan ternyata dari doa ini Allah menjawab di setelahnya. Kalau teman-teman perhatikan di surat 25 sampai dengan surat 35 ya, surat 35. Nabi Musa alaihi wasallam oleh Allah dijawab setelah itu adalah dua wanita itu, satu wanita dari dua itu salah satunya adalah tanpa Nabi Musa memikirkan bahwa wanita itu akan balik lagi, akan yang lain-lain sebagainya, tidak ada. Tapi dia bilang, ayahku mengundang. Disinilah Allah menjawab semua doa-doa Nabi Musa alaihi wasallam. Bahkan dinikahkan dengan putri Nabi Su'aib. Nah, di sini apa sih yang mau kita pelajari dari reflection di sini? Di sini learn yang akan kita pelajari. Ini saya singkat saja bahwa kita belajar tentang membuat kesalahan ya. Di mana ketika kita membuat kesalahan dan Nabi Musa ketika melakukan kesalahan, dia nggak komplain gitu. Yang ada adalah taubat, mohon sama Allah. Dan ketika dalam kondisi yang sangat jatuh sekalipun, Nabi Musa tidak memikirkan bukan tidak memikirkan, tapi Nabi Musa mengapresiasi, maksudnya adalah mengapresiasi apa yang telah sudah Allah berikan kepada Nabi Musa ya, ataupun apa yang telah diberikan sama kita gitu. Appreciate what Allah has given me. Kemudian Allah will take care of me. Maksudnya apa? Kemudian Allah akan care sama kita gitu. Kalau kita memang niatnya tulus, kalau kita melakukan kesalahan, kita tobat. Kalau misalnya kita mengapresiasi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kemudian setelah kita melakukan hal itu, biar Allah yang akan memberikan petunjuk atau guide kepada kita melalui doa tersebut. Jadi ternyata di sini juga karena niat Nabi Musa membantu dua wanita itu adalah udah untuk Allah aja, sacrifice untuk Allah aja gitu. Niatnya itu adalah hanya untuk Allah aja, tanpa harus giving back gitu loh. Kamu udah aku bantuin ibaratnya sama wanita itu, kamu harus balas aku, enggak.
Tapi kalau kadang-kadang kita mungkin sebagai manusia, ketika kita memberi kepada orang lain, kita mengharapkan bahwa kita dapat imbalan. Kalau kita mengharapkan imbalan seperti itu, ya hanya mungkin sebatas itu saja. Ketika kita membantu orang lain tanpa harus balik lagi ke kita, Allah yang akan menyiapkan dan memberikan petunjuk semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih yang kita pelajari di sini momennya adalah ketika sebelum Nabi Musa berdoa dan pada kondisi yang sangat pelik ibaratnya desperate ini, Nabi Musa tuh bukan langsung berdoa, teman-teman, tapi apa? Mengingat-ingat hal baik yang sudah Allah berikan. Berarti kan di sini subhanallah ya, Masya Allah ya, apa? Adabnya itu luar biasa gitu. What a different attitude he is constantly thinking about what he has to be grateful for. Maksudnya apa? Begitu begitu tulus, pure kalau saya mendeskripsinya. Sebelum berdoa, beliau yaitu dalam kondisi ujian yang banyak, tapi tetap bersyukur. Disebutkan mengingat-ingat satu persatu apa yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Musa. Dan disinilah kita bisa menjadi refleksi di dalam kehidupan kita, yaitu apa doa yang sudah kita sampaikan, bagaimanakah kita melihat kehidupan kita gitu, merefleksikan di kehidupan kita ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, ujian musibah, kesenangan, kesusahan seperti itu. Maka kita refleksi, coba kita korelasikan dengan Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Kalau dari doa ini tujuannya adalah pastinya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Nah, teman-teman bisa menggunakan, kalau saya biasa menggunakan metode refleksi adalah dengan menggunakan neurologic program, neurologic level. Ini akan mengurai lebih intens bagaimana komunikasi kita sama Allah, bisa dalam bentuk doa lisan, maupun kalau untuk yang suka menulis, dituliskan doa-doa kita dan bagaimana rasa syukur kita. Jadi kita dapat melakukannya sehingga kita bisa menjadi refleksi gimana ibadah kita, gimana kita dengan Al-Quran, dan bagaimana rasa syukur kita. Nah, pelajaran apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran, terutama kita buat satu kisah yang bisa menginspirasi kita pada saat misalnya kita down. Salah satu kisah yang menggugah saya adalah kisah Nabi Musa di ayat 24 dan juga kisah Nabi Yusuf, bisa teman-teman pelajari di surat Nabi Yusuf seperti itu. Itu apa aja sih landasan connecting-nya? Gunakan refleksi setiap kali kita menggunakan metode tafsir dari kumpulan tafsir-tafsir yang kita baca. Kalau masih belum paham, teman-teman bisa buka kajian ilmu dari Ustadz Noman Alikan atau dari kajian YouTube Ustadz yang teman-teman yakini. Oke, itu saja. Ini saya hanya ingin berbagi bahwa setiap proses belajar yang saya dapatkan, saya lakukan jurnal sebagai proses daripada mengikat ilmu. Dan ini adalah proses saya bagaimana kurang lebih 1-2 tahun yang lalu memetakan kisah Nabi Musa yang begitu luar biasa. Dan momen yang paling saya suka adalah ketika mendulang hikmah dari kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa bertemu 2 wanita. Itu saja, jazakillah khairan katsiran. Saya mohon maaf, mohon izin kepada Aki dan Ukifila jika ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang tepat dalam menyampaikan refleksi dari surat Al-Qasas ayat 24. Saya kembalikan kepada Mbak Nima. Baik, terima kasih banyak Bunda Una, jazakillah khairan katsiran atas sharing pagi ini yang luar biasa. Di sini tadi ketika Bunda Una menyampaikan surat Al-Qasas ya, khususnya ayat 24 ini, Nifa pribadi ya Bun ya, ingat jadi dan doa Nabi Musa ketika menghadapi kesulitan gitu. Jadi ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita bisa mengamalkan doanya Nabi Musa ya Bun ya. Jadi iya betul, kita salah minta, satunya ya.
Jadi kita minta ke Allah ya, kembalikan ke Allah karena yang memberi ujian itu kan Allah gitu kan. Dan pastinya yang akan memberikan jawaban, kemudahan dan keluar dari kesulitan itu pastinya Allah juga ya Bun ya. Mhm mhm. Ya jadi kita kembalikan lagi ke Allah yang memiliki kehidupan ini, yang memiliki diri kita gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda Una atas sharing-nya, dan mangga pada teman-teman yang mau bertanya ataupun mau sharing tambahan silakan. Di sini ada Pak Heru, selaku Ketua Anak Indonesia, mangga Pak Heru. Ini di sini saya aslinya lagi tadi pagi udah bilang ke Pak Heru, "Pak, saya izin nggak moderatorin, duh kepala saya lagi berat banget," gitu ya, udah minum obat efeknya udah ngantuk banget, tapi jangan sampai tidur gitu ya, bismillah dikuat-kuatin, alhamdulillah kuat sampai sekarang masih bisa, nemenin teman-teman semuanya. Mangga deh Pak Heru mungkin ada tambahan sharing-nya Pak? Alhamdulillah Teh Nifah, Iya Pak. jazakillahu khairan, Bunda Una ya, Iya. sudah Masya Allah Pak Heru akhirnya bisa ini ya live online terus ya, online. Masya Allah. ya. Alhamdulillah saya juga minum obat terus nih selama Ramadan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih kuat. Kalau dokternya sih bilang ini serius ya WFH ya, jangan WFO ya. Ini obatnya ini soalnya obat buat WFH ini. Ya dok, saya WFH dok. Demi Allah saya WFH gitu kan. Tapi Terus nggak baru WFO ya. enggak WFO. Jadi WFH aja. Masya Allah. Ya. Jadi ini memang luar biasa ya Nabi Musa ini, Masya Allah, ayat 24 ini menarik karena kalau kita cermati lagi itu kan di ayat 24 itu kata-kata yang digunakan adalah kata-kata ada, jadi kalau kita lihat lagi maka dia Musa memberi minum ternak, kalau Ustaz Toman bilangnya sheep ya, domba kedua perempuan itu. Nah, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Nah, ini juga menarik nih, dia kembali ke tempat yang teduh, artinya berarti sebelum memberi minum itu, Nabi Musa sudah ada di tempat yang teduh, ya kan? Betul. Karena kan dia kembali. Jadi ini luar biasa nih, waktu saya dengerin Ustaz Toman menjelaskan, jadi ini kameranya pada saat itu Nabi Musa masih berteduh yang sebelumnya ya, jadi kan ada 2 kali. Jadi di ayat ini disebutkan kembali ke tempat yang teduh, berarti ada titik atau ada masa waktu di mana Nabi Musa sebelumnya sudah ada di tempat yang teduh. Jadi kita membayangkan Nabi Musa lagi rileks gitu di tempat yang teduh, tapi ngelihat yang tadi itu yang lagi memberi minum ternak yang banyak laki-laki gitu kan, terus ada 2 wanita itu. Nah ini yang luar biasa buat saya adalah hikmah yang saya ambil dari ayat ini adalah ketika Nabi Musa dalam keadaan seperti itu dan dalam keadaan juga masih rileks, tapi melihat ada kesempatan untuk berbuat sesuatu, maka langsung action, langsung take the opportunity, ambil kesempatan itu. Ini kalau saya jadi Teh Nifah bisa buat ngomporin teman-teman yang belum sharing nih. Kalau Bunda Una udah aman kan, udah sharing kan. Kalau yang belum sharing, ayo take the opportunity gitu. Masih ada, kalau yang Ramadan ini sudah alhamdulillah sudah full ya, sampai hari ke-30, day 30 sudah ada yang ngisi, tapi nanti masih ada kesempatan story morning. Jadi take the opportunity untuk juga sharing. Ini tapi saya juga nggak mau maksa-maksa banget sih, tergantung teman-teman ingin take opportunity apa enggak. Tapi untuk saya itu, jadi setiap ada kesempatan, ya kayak tadi Teh Nifah nih, ya Allah mudah-mudahan kuat gitu. Tapi kalau nggak kuat ya saya siap gitu kan. Selalu jadi pemain di bangku cadangan. Iya. Tapi emang harus Terus ini kita diseret-seret ada Pak. wanita-wanita cerdas, ya kan? Ya. Jadi Ustadz Tomani menjelaskan bahwa 2 wanita yang ditemui oleh Nabi Musa itu 2 wanita cerdas. Dan sebelumnya juga di Al-Qasas ini juga sudah ada wanita cerdas juga sebelumnya, yaitu saudara perempuan Nabi Musa yang
diberi tugas untuk mengawal gitu kan, mengawasi tapi tidak terlihat mengawasi itu butuh kecerdasan kan. Jadi keep an eye tapi nggak melihat Nabi Musa, karena kalau melihat langsung Nabi Musa akan ketahuan kalau lagi melihat Nabi Musa gitu. Tapi melakukan suatu aktivitas atau apa gitu yang seakan-akan jalan kaki biasa, jogging gitu atau apa gitu, tapi sambil mengawasi keranjang yang berisi Nabi Musa gitu. Nah, sampai akhirnya mentok terus yang di istana itu kebingungan karena Nabi Musa menangisnya karena butuh ASI, ASINya juga Allah sudah meminta ibunda Nabi Musa untuk menyusui sebelumnya gitu kan. Sehingga Nabi Musa diberi wahyi di mana Nabi Musa terikat oleh ASI itu, sehingga dia tidak akan mau diberi ASI oleh yang bukan ibundanya gitu kan. Sehingga nangis meraung-raung. Saudara perempuan Nabi Musa juga dari luar istana juga dengar ada suara tangisan, wah itu saudara laki-lakiku gitu kan. Terus akhirnya Nabi Musa dibawa keluar, terus dicari. Nah, bentuk kecerdasan yang lain adalah saudara perempuan Nabi Musa ini tidak mengatakan bahwa itu saudaraku atau itu rumahnya di sana, enggak. Tapi aku tahu kok ada keluarga yang keren loh, kalau dia merawat bayi itu keren. Keluarga itu keren gitu kan. Nah, itu satu kata-kata yang menunjukkan kecerdasan saudara perempuan Nabi Musa. Saya juga pernah, ini bukan berbohong, tapi berkata-kata sedemikian rupa sehingga menghindari kebohongan, tapi ada unsur politik yang untuk kebaikan gitu. Seperti Nabi Ibrahim yang istrinya ketika raja saat itu hanya ingin mencari wanita yang sudah punya suami gitu kan. Ketika ditanya ini siapa? Ini saudaraku gitu kan. Maksudnya saudara seiman. Padahal istrinya gitu. Tapi kalau ngaku istrinya, nah akan diambil itu istrinya untuk dipersembahkan ke raja saat itu gitu. Itu bukan suatu kebohongan. Saya juga pernah dengar di YouTube juga ada itu Pak Quraisy Shihab sama Najwa Shihab sama Mutia Hafid ya, bicara tentang politik dan bagaimana kita berkata-kata yang bukan sebuah kebohongan tapi untuk kebaikan. Jadi contohnya ya Nabi Ibrahim tadi, terus contohnya saudara perempuan Nabi Musa ini. Terus yang dua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa itu di mana letak cerdasnya, yaitu di ayat 24 itu sebentar. Ada kata-kata Syaikhun kabir. Ayah kami sudah tua, tapi sebenarnya Syaikhun kabir ini juga berarti he has a lot of authority. Jadi dua wanita ini juga nggak berbohong. Karena yang namanya Syaikhun kabir itu bisa mengandung arti punya experience, punya knowledge, punya status, yang tiga-tiganya itu membuat seseorang itu bisa disebut sebagai syekh. Nah, letak cerdasnya adalah kata-kata Syaikhun kabir itu punya otoritas. Jadi seakan-akan si dua wanita itu, aku punya ayah yang punya otoritas loh. Kamu jangan macam-macam ya. Karena kan dua wanita ini nggak tahu siapa Nabi Musa alaihissalam kan. Jadi karena belum kenal, jadi perlu defensif gitu. Jadi perlu untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak akan diapa-apain oleh orang yang belum dikenal. So watch yourself gitu. Seakan-akan mengatakan bahwa jangan macam-macam dengan kami berdua karena kami punya ayah yang punya otoritas gitu. Jadi Ustadz Umar juga menyebutkan bahwa Syaikhun kabir itu adalah kata-kata yang defensif yang berfungsi untuk memastikan bahwa keduanya aman gitu, tidak diganggu oleh orang yang tidak dikenal. Karena mereka belum kenal Nabi Musa alaihissalam. Itu sih. Sementara Teh Nifah, Bunda Una dari saya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Take this opportunity untuk sharing juga buat teman-teman yang lain. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Mangga teman-teman yang lain bisa ada yang mau bertanya tentang sharing yang sudah disampaikan sama Bunda Una, ataupun mau menambahkan sharingnya, silakan ya. Mangga. Di sini ada
Teh Ima, Teh Mbak Faiza juga. Ada Kak Faiza ya, Masya Allah ada. Tapi bener loh Masya Allah eh, Pak Heru apa namanya? Satu ayat ini tuh ini tuh buat saya tuh satu ayat ini tuh momentum banget pada saat memang saya lagi desperate time yang tadi Pak Heru sampaikan. Ini juga proses berpikir juga ngapain waktu dia teduh balik lagi kok masih mikirin orang gitu loh Pak Heru pada saat itu. Kok care banget ya. Padahal dia kalau kita dalam kondisi jadi tawanan gitu kan udah gitu lagi lapar, baru aja nyampe ke tempat itu gitu kan. Dia langsung melihat sesuatu yang nggak ibaratnya kalau gitu nggak genah gitu. Kayaknya ini nggak oke gitu loh. Dia langsung gerak gitu tanpa mikirin hal yang lain karena rasa tulus ibanya dia itu yang luar Iya. biasa gitu. Terus langsung udah gitu pas duduk langsung berdoa, pas saya buka lagi doa ada apa di balik doa ini dengan tafsir-tafsirnya itu kumpulan tafsir tersebut saya langsung mikir ya Allah ternyata buka lagi kajian Ustadz Noman Ali kemudian buka lagi beberapa kajian ternyata nggak langsung berdoa gitu tapi apa sambil sebelum berdoa beliau itu mengingat dulu nikmat-nikmat yang udah Allah kasih gitu dan nggak mikirin nggak mikirin aduh nanti aku dengan berbuat baik sama si wanita ini aku akan diberikan Apa pahala ya sama gitu. Allah. Heeh. Dengan imbalan bakal dikasih upah ibaratnya gitu. Padahal kan dia butuh makan kan udah ada mikir, ayo mana sini kamu udah bantuin aku kalau di zaman kita kan aku lapar nih, aku udah bantuin kamu, mana upahnya buat aku gitu. Dan Iya. Nabi Musa tuh nggak mikir upah ya udah, saya bantuin Allah aja udah, maksudnya ya udah ikhlas gitu duduk. Ya Allah makasih ya udah ngasih aku A B C D E F G gitu. Terus baru berdoa, tapi ini aku lapar banget. Jadi tuh nggak ngadu sama orang lain gitu loh Mbak Nifa, Pak Heru nggak ngadu sama orang lain, tapi ngadunya sama Allah ya Allah. Udah gitu ngadunya bukan ya Allah kan aku udah ibaratnya apa ya? Ada juga tafsir yang mengatakan Nabi Musa bertawasul ibaratnya ya Allah aku udah nggak kuat banget lapar nih gitu. Tolong dong kasih kebaikan buat aku gitu. Ibaratnya memohon ya sampai ada yang di tafsir itu sampai yang bilang gitu saya bilang ya Allah ini tuh mulia banget sih attitude-nya luar biasa sekali gitu sebelum berdoa dia mengingat dulu Allah memuji Allah mengingat nikmat-nikmat terus baru bilang ya Allah kasih kebaikan sampai doanya itu beri aku kebaikannya itu tuh sampai di tanda kurung di Al-Quran tuh makanan gitu kalau kita kan kebaikannya ibaratnya ya Allah beliin aku rumah kek aku kasih kesehatan apa yang lebay-lebay gitu dia cuma mikir ya Allah saat ini saya lapar ibaratnya kalau saya melihatnya ya Allah itu luar biasa banget dan doa ini tuh bagus buat membangun kesadaran kita ya untuk sebelum berdoa ya udah yuk kita bersyukur dulu minta sama Allah dengan rasa syukur gitu itu sih yang buat kenapa saya ingin sharing ini di story morning ini yang sebenarnya kisah ini tuh kalau mau digali lagi dengan ayat sebelum dan sesudahnya sangat luar biasa gitu. Silahkan buka Iya. tafsirnya. Betul. Jadi sebelum meminta ke Allah gitu ya, kita tuh memuji dulu gitu ya. Nabi Musa itu kan memuji Allah dulu gitu kan ya. Baru terus meminta dan memintanya itu ini Bun sesuai dengan apa yang dia butuhkan saat ini, enggak kemaruk gitu. Dia butuhnya apa sekarang? Oh, ya. Makanan, ya udah gitu. Enggak minta ya Allah beri aku rumah misalnya biar apa terlindungi dari kejaran atau yang apa yang lebih gitu kan tapi Allah Nabi Musa hanya minta kebaikan yang dalam itu makanan gitu udah karena dia saat itu lapar ya udah kasih makanan gitu minta makanan aja gitu itu luar biasa ini ada pertanyaan Bun Boleh silahkan Mangga. Mau bertanya perihal tadi cerita yang disampaikan apa alasan Nabi Musa alaihissalam menjadi buron karena telah memukul seseorang hingga meninggal apa alasannya Nabi Musa memukulnya. Oh, jadi waktu itu ada diceritain di tafsir juga. Itu saya dapatkan pas di tafsir. Itu teman-teman bisa cek lagi di ayat setelahnya. Jadi pada saat itu adalah ada perkelahian antara orang pribumi, oke, dengan pribumi itu kan berarti kan orang ininya Mesir ya, Baninya Mesir saya lupa namanya apa. Nah, Nabi Musa itu kan dari Bani Israel kan, golongan Bani Israel. Jadi pada saat itu ada hasutan setan yang ibaratnya gini loh, kalau bahasa ringannya ya, ada ada dua orang manusia lagi berantem. Nabi Musa tuh ada di situ ibaratnya lewat. Loh kok ini ada yang berantem gitu kan?
karena di situ ada golongan kaumnya Bani ini, niatnya itu mukul itu adalah memberi pelajaran. Paham nggak maksudnya? Memberikan pelajaran. Tapi nggak taunya dia karena saking kuatnya Nabi Musa dia meninggal. Seperti itu diceritakannya. Jadi ada 2 orang. Itu diceritainnya lebih detail di tafsirnya itu memang ada beberapa detail. Jadi dia waktu itu ada perkelahian antara ibaratnya ada 2 teman kita, ada satu golongan A dengan golongan B atau golongan Bani Israel dengan golongan kaumnya Firaun. Kemudian Nabi Musa itu adalah karena waktu itu digoda teman-teman, ibaratnya gini loh, kalau kita ngomong iya dihasut, paham nggak maksudnya? Sedangkan niat Nabi Musa itu karena melihat yang kaum Bani Israel, kaum yang Bani Firaun itu udah ngabisin, udah orang lagi sekarat gitu kan, terus dipukul-pukulin gitu si orang ini yang Bani Israel ini. Nah, maksudnya Nabi Musa itu adalah melerai dengan memukul, udah gitu loh. Udah ini orang ini udah apa ibaratnya? Udah dipukul gitu loh, udah mau sekarat, ngapain dipukulin lagi. Nabi Musa itu adalah maksudnya itu adalah melerai, memukul, tapi nggak taunya karena pukulnya terlalu kuat dia mati. Dan disitulah setan masuk ngegodain ibaratnya berdoa juga tuh Nabi Musa sama sama Allah, ya Allah gitu kan, maafin aku gitu, aku nggak ngebunuh gitu kan, seperti itu. Akhirnya sama Allah diampuni, itu juga dijelaskan di ayat selanjutnya, seperti itu. Mau tahu untuk selanjutnya silakan nanti Mbak yang bertanya untuk sharing nextnya mungkin kenapa dia membunuh. Itu Masya Allah. Baik. Siapa yang itu di Bami. Al-Qasas ayat 15, Bun. Ya, betul. Surat Al-Qasas ayat 15 itu betul sekali. Dan Musa masuk ke kota Memphis, sungguh setan musuh, saya baca ya. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati 2 kota itu 2 lelaki sedang berkelahi yang seorang golongan Bani Israel, betul, seorang lagi adalah pihak musuhnya yaitu kaum Firaun, betul. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari pihak musuh. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuh itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Jadi Nabi Musa itu kayak mau membantu karena udah mau bonyok gitu loh, udah supaya nggak ditonjok lagi. Maksudnya melerai teman-teman, ditonjok lah gitu. Karena saking kuatnya Nabi Musa, di tafsir juga dijelaskan saking kuatnya Nabi Musa, ada malaikat berubah jadi manusia, kemudian dipukul sama Nabi Musa sampai matanya keluar. Kuat banget ya. Nah, jadi dari kisah Nabi Musa ini teman-teman akan membuat kita, bukan hanya Nabi Musa ya, kisah-kisah yang ada di Al-Quran itu membuat kita jadi kepo. Halo? Adalah yuk. Ini ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, Bun. Assalamualaikum Mbak Una. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Di surat Al-Qasas 24 ini Nabi Musa berdoa kalau Nabi Musa memerlukan suatu kebaikan. Bentar ini. Mana sih? Bentar. Kebaikan yaitu berupa makanan, apakah ini dapat diartikan dalam berdoa kita juga harus mengucap secara spesifik gitu? Betul. Itu Nabi Musa lapar, maka Nabi Musa minta makanan. Jadi ketika kita berdoa, apakah kita misalnya kami saya gitu, ya Allah aku minta diberi kesehatan gitu, harus diucapkan kayak gitu ya Bun ya? Ya, benar banget Bunda-Bunda, Masya Allah. Saya sedikit cerita, ini pengalaman saya yang ketika beberapa tahun ketika saya ketemu sama Ustadz Noman Ali, Masya Allah, ngikut pelatihan dia juga waktu itu ya. Ini momen banget karena memang saya suka menjurnal, menulis ya. Ketika doa itu spesifik, minta yang bagus-bagus dan spesifik. Maka ketika teman-teman mau minta spesifik, sampai didetailin, maka ada teman-teman penelitian yang kalau sekarang nih lagi booming banget kayak law attraction.
sampai detail banget itu digambarkan. Ini sebenarnya bisa menjadi refleksi kita. Nabi Musa aja tuh detail memberikan kebaikan tanda kurung makanan. Nah, pengalaman saya selama menjurnal ketika saya nulis, itu misalnya saya punya dream journal ya, itu detail-detail semua teman-teman. Masya Allah, jangan pernah mengharap, bukan jangan pernah apa ya, ketika kita berdoa, tulus aja, yakin Allah akan kabulkan, terus nggak usah sampai gimana ya, maksudnya tunggu saja, biar Allah aja yang menggerakkan. Kalaupun itu terjadi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang rezeki kita. Kalaupun nggak terjadi, Allah tahu yang lebih baik. Dan selama saya misalnya menulis menjurnal, itu detail-detailnya itu Mbak Nifah, teman-teman semuanya, itu Masya Allah terbukti gitu. Oh, saya tahu kenapa dulu doa saya nggak dikabulin. Oh, ternyata ini ya. Jadi jawabannya itu bukan saat itu Mbak Nifah. Nanti 2-3 tahun atau kadang sama Allah dijawab cepat. Kadang nanti beberapa tahun kemudian. Kadang nanti bisa lama, oh ternyata, oh ini ya hikmahnya ketika kita misalnya mintanya detail sama Allah. Dan kalau bisa detail dan yang bagus, yang baik gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bunda Una atas jawabannya. Begitu ya Mbak Ami jawabannya. Jadi memang harus kita spesifikkan ya ketika kita berdoa mau minta apa, kita spesifikkan gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Una atas jawabannya. Silakan bagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah atau mau sharing? Kalau tidak ada, maka akan Nifa cukupkan pertemuan pagi ini. Ada yang mau bertanya lagi kah teman-teman? Ada yang bisa dikomporin lagi nih Teh? Kak Heru, Masya Allah. Ini terkait story morning, ada yang menarik nih dari pembahasan Al-Qasas nih. Iya. Karena teman nyebutin, ini kan Al-Qasas ini hanya 1 dari 3 rangkaian. Nah, 2 yang lain tuh belum ada tuh kayak yang bahas, jadi bisa masuk ke story morning. Jadi kan ada surah Toha, ya kan? Ada surah Syu'ara, lalu ada surat Al-Qasas. Nah, istimewanya 3 ini kan sama-sama diawali dengan huruf muqatta'at kan. Jadi yang diawali dengan huruf to. Nah, kalau menurut Ustaz Nu'man ini to itu adalah mengindikasikan Nabi Musa alaihissalam. Toha sama to sin mim. Jadi ini bisa buat inspirasi story morning karena Al-Qasas sudah dibahas pagi ini. Yang Toha sama Syu'ara belum dibahas. Oke, baik. Berarti nambah lagi ya catatannya. Gila. Sama ini, sama yang menarik juga itu saya suka Al-Quran itu kan luar biasa gitu, mukjizat juga gitu kan. Dan dia menjadi inspirasi apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk yang di dunia sinematografi ya. Jadi film-film itu sebelum ceritanya dimulai ada kayak gambaran awalnya gitu, terus ada monolog gitu kan. Ini bercerita tentang anu gitu kan. Nah, Al-Quran di Qasas itu ada monolog yang itu asli dari Allah itu. Dan tadi seperti Bunda Una bilang, ini real true story ini, bukan karangan-karangan tapi memang true story. Tapi menurut Satoman, dunia sinematografi itu sebenarnya mengambil inspirasi dari Al-Quran karena monolog yang ada di Qasas itu akhirnya dijadikan mereka masuk ke dunia hiburan, entertainment. Betul. Siapa? Sepertinya story morning akan seru juga nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih standby di sini, yang mau ngisi atau misalnya sharing gitu ya di programnya Anak Indonesia nanti habis Lebaran, yaitu story morning, silakan bisa daftar ke Nifa. Bisa langsung WA atau DM di Telegram ya teman-teman semuanya, atau bisa DM di IG-nya Anak Indonesia. Jadi daftarnya ya mau ikut ngisi sharing gitu kan di story morning, silakan. Ayolah saya karena kelebihan saya gitu ya, yang saya sukai itu adalah menyeret-nyeret, mengompori gitu. Menyeret-nyeret teman-teman untuk dalam hal kebaikan gitu ya. Itu pas aku mah nggak bakal nyesel, nggak apa-apa.
dicap tukang kompor, tukang nyeret nggak apa-apa, atau ini nyeret-nyeret dalam hal kebaikan, ngompor-ngompor dalam hal kebaikan gitu. Ayolah kita keseret-seret oleh saya gitu ya dalam hal kebaikan. Jadi teman-teman semuanya itu jangan ragu, jangan takut, jangan merasa tidak percaya diri. Ah, aku mah apa atuh gitu ya. Biasa kan banyak nih slogan-slogan. Aku mah apa atuh remah rengginang. Yang nyiptain kita ini Allah loh, bukan bukan ciptaan yang ecek-ecek gitu. Remah rengginang kan pada remuk gitu kan, dimakan juga kadang udah nggak enak gitu ya. Masa kita mau disamain sama remah rengginang? Allah loh yang nyiptain kita gitu kan. Dan ayolah teman-teman semua, sedikit pengalaman, ilmu yang udah teman-teman miliki itu tidak jadi masalah, bisa jadi sedikit pengalaman dan ilmu yang teman-teman miliki, kemudian di-sharing gitu ya, disebarluaskan, itu bisa jadi inspirasi buat kita semua sebagai motivasi, sebagai penyadaran gitu ya. Karena kadang kita merasa, aku mah nggak seperti dia itu kan lebih dari aku nih pengalamanku gitu kan, aku nggak pede. Biasanya kan banyak kan yang tidak maju untuk sharing itu seperti itu, aku mah ini masih belum apa-apa, aku mah jadi masih tetap stagnan di tempatnya gitu. Bila kita ingin maju satu langkah gitu ya, lebih baik dari sekarang, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman kita yang biasanya kita mungkin hanya sebagai pendengar gitu ya, penikmat, penyimak, maka kita ayo satu langkah aja, satu langkah dulu gitu ya, kita mulai untuk sharing gitu ya, ayo sama Nifa seret-seret satu langkah untuk kita maju untuk sharing, maka di situ kita akan merasakan evaluasi buat diri kita sendiri. Oh ya, ternyata diri aku minusnya di mana nih gitu kan. Oh ya, ternyata di sini aku sudah oke, di sini aku masih minus gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu ketika saya merasa tidak percaya diri, kemudian saya disupport oleh suami, ayo maju gitu kan. Nah, ketika saya maju, terus saya minta feedback suami bagaimana tanggapan suami. Nah, suami merespon sesuai dengan apa yang saya rasakan. Oh, berarti saya minusnya di sini nih. Oh, di bagian ini saya sudah oke gitu. Jadi buat teman-teman untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa menimbang-nimbang gitu ya. Kira-kira aku sudah seperti apa nih gitu ya. Itu bisa dengan cara sharing gitu ya. Kita tidak akan merendahkan, itu enggak. Kita tidak akan mengolok-ngolok, ih kamu tuh baru segini, ih kok kamu nggak bisa gini, itu enggak sama sekali. Ya Pak Heru ya, kita itu bergandengan, saling menguatkan, saling melengkapi gitu. Kita soalnya masih belajar, kita tuh saling belajar gitu. Pak Heru juga masih belajar, Bunda Una, saya juga itu semuanya masih belajar. Kita hanya sharing di sini ya. Dan kita sudah mengakui dari awal kita itu bukan ustadz, ustazah yang memang memiliki keilmuan yang sudah tinggi gitu ya. Kita ada seorang pembelajar yang sedang sharing pengalaman kita gitu. Jadi buat teman-teman, yuk ya, mari kita bareng-bareng maju selangkah demi selangkah dalam memperbaiki diri, dalam mengevaluasi diri. Yuk teman-teman semuanya ikut dalam kegiatan Story Morning-nya Anak Indonesia. Begitu buat teman-teman semuanya, Pak Heru. Bunda Una nanti ya, jangan bosan sama Nifa, bakal dicapri lagi untuk ditodong, untuk diseret-seret. Siap, Ya, Bun, insya ya. Allah. Insya Allah siap Pak Heri, Mbak Nikma, insya Allah. Baik, buat Bunda Una, sekali lagi jasakillah khairan kasiran Bunda Una, sudah mau ditodong, sudah mau diseret sama Nifa di Story Morning ini. Jangan kapok ya, Bun. Insya Allah enggak, Mbak Nifa. Justru ini bagus banget ya momennya. Maksudnya luar biasa sekali, teman-teman. Jadi bisa membuka Al-Quran, refleksiin tuh kisahnya Nabi Musa sama kehidupan kita. Kalau saya suka banget ngambil refleksinya, apakah saya sudah bersyukur ya? Doa saya ini benar gak ya? Gimana sih kisah ini? Dan ternyata saya apa yang tadi Pak Heru sampaikan, Masya Allah, yang ini sinematografi ya, film-film di luar itu memang benar, bahkan
kisah-kisah mereka tuh kadang, ih ini mah kisahnya ada di Al-Quran, kenapa ngikutin, apa nggak sempat, apa mereka nggak punya ini ya, jadi seolah-olah eh, itu tuh kayak kisahnya mereka gitu. Padahal sebenarnya itu diambil dari Al-Quran ya, ibaratnya cerita-ceritanya gitu. Apa tokoh-tokohnya gitu. Maksudnya karakternya ya, bagaimana punya orang yang baik, bersyukur, apa yang tulus, kisah-kisahnya gitu. Kalau kita mau lihat beberapa film sinematografi ya, kayak gitu. Iya, Benar banget tuh Pak, Masya Allah. baik. Bunda Una, sebelum sesi sharing subuh ini ditutup, apakah ada motivasi kata-kata mutiara bagi Bunda Una buat kita semua? Karena ini Ramadannya sudah di penghujung ya, Ya, udah hari betul. ke-27 dan kita bakal ditinggal sama Ramadan ini. Oke, Masya Allah teman-teman, Masya Allah, apalagi yang mengikuti morning subuh di sini ya, akan story morningnya di NAK ya, yang sudah difasilitasi, Masya Allah. Kalau saya nggak ada bentrok jadwal dengan saya tadarus sama Namina Una, mungkin apa bisa kesini terus gitu kan, Masya Allah, karena ini menarik sekali gitu, Masya Allah sekali. Waktunya 30 menit lebih maju di Namina, Kak. Jadi ada tadarus sama ini Quran. Nah, refleksi ini keren banget. Jadi teman-teman momen kita sama Al-Quran itu jadikan refleksi dalam kehidupan kita untuk selalu terkoneksi. Jadi koneksikan kehidupan refleksi kita dengan Al-Quran. Karena banyak kisah, 60%, 2/3 isi Al-Quran ini adalah kisah. Jadi yuk, selami semua kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan bagaimana menerapkannya di kehidupan kita. Dan saya setuju dengan yang tadi Mbak Nifa sampaikan ya, untuk sharing kita ini apa, jangan enggak, tapi yuk kita belajar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit dari apa yang sudah kita pelajari. Kalau salah, minta maaf, tobat sama Allah, belajar lagi. Terus sampai akhirnya kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Itu aja Mbak Nifa. Ya, siap. Terima kasih banyak Bunda Una. Sekali lagi jazakillah khairan kasiran, Bun. Jazakillah khairan kasiran. Jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sharing subuh pagi ini hari ke-27. Tinggal 3 hari lagi ya di sesi sharing subuh dan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan, kita manfaat untuk beribadah sebaik-baiknya, karena sekecil apapun itu kebaikan kita sama Allah di bulan ini, khusus di bulan Ramadan ini, akan dilipat gandakan. Jangan bukan hanya kebaikan aja yang dilipat gandakan, dosa kita pun akan dilipat gandakan. Masa ya kita mau berbuat dosa gitu kan? Pastinya jangan sampai ya. Jadi mari kita gaspol, kita beribadah, kita gaspol melakukan kebaikan di penghujung Ramadan ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pada Bunda Una dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di sharing subuh Ramadan hari ke-27. Terima kasih banyak terima kasih banyak dan sesi sharing subuh pagi ini Nifa cukupkan sampai di sini dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.